Karena abang merasakan dunia yang belum pernah pegang duit sejuta gitu kan. Itu kan yang punya pulau aja cakap sejuta tu mahal. Ini awak tak punya apa-apa nak sok berkaya pula. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah hampir mau mengobrol apakah semua orang yang pegang kamera bisa dikatakan fotografer. Kalau bukan, lantas apa kriteria khusus untuk seseorang tersebut memiliki legitimasi dibilang sebagai seorang fotografer? Bang, menyimak langsung bang gitu kan, bukan saya yang jawab. Menyimak fenomena kaum milenial saat ini, artinya mungkin sisi positifnya regenerasi fotografer cepat merambah, tapi mungkin sisi negatifnya profesionalisme kata fotografer menjadi sedikit lemah. Lantas hakikat seorang fotografer sendiri itu seperti apa sih bang? Ini sebenarnya jawabannya susah Ya. kalau menurut abang. Kan baru hakikat bukan marifat bang. Karena gini, abang ini kalau boleh belumlah dikategorikan sebagai seseorang yang bisa memvonis seseorang ni jadi apa, dia nak jadi A ke B ke, belum lah. Paling tidak kalau ujian nasional kan ada namanya kisi-kisi bang, supaya tidak salah haluan. Memang gini bang, zaman sekarang ni semua bisa beli DSLR. Iya, macam-macam goreng. Karena kemampuan dari segi entah dia bekerja, entah dari duit orang tua, ya kan, entah duit jajan yang dikumpulkan, wallahu alam. Iya. Walaupun harga benda ni sebenarnya tu tidak dikategorikan murah, ya kan, 2 juta, 3 juta ke atas, ya kan, sampailah ratusan juta benda ni. Iya. Itu tidak bisa dibilang murah, abang bilang itu mahal. Abang bilang sejuta tu dah mahal, abang bilang kan. Karena abang merasakan dunia yang belum pernah pegang duit sejuta gitu kan. Itu kan yang punya pulau aja cakap sejuta tu mahal. Ini awak tak punya apa-apa nak sok berkaya pula. Tapi paling tidak begini bang, apakah seorang fotografer tu bisa dikatakan fotografer dengan memegang kamera yang harga puluhan juta? Oh, ini fotografer nih. Atau dia cuma pegang kamera handphone terus dibilang dia bukan fotografer? Atau seperti apa tolak ukur dia disebut fotografer atau bukan? Kalau untuk abang pribadi ginilah, kita balik pada definisi yang untuk diri sendiri dulu lah ya. Kalau untuk abang pribadi, abang mengatakan dia fotografer tu apabila dia sudah berkarya di bidang ini dan menghasilkan karya yang eksistensinya tu jelas ada. Oke. Walaupun dia tidak mendapat apresiasi dari mana-mana, tapi karya dia ada. Istiqomah. Oke. Jalan hidup dia jelas, karya dia jelas. Karena gini, Yohan, walaupun orang punya SLR kamera, walaupun dia mahal ke murah ke, semua orang bisa punya kamera. Semua orang bisa tekan shutter button ini. Yeah. Tapi tak semua orang bisa buat foto. Oke. Abang gitu. Kenapa begitu? Yang menurut abang buat foto tu adalah bukan arti kata foto tu bagus tak bagus, jelek ke cantik, tidak. Tapi buat foto dalam arti belajar foto yang betul. Fotografi ini sebenarnya kan ada teori. Teori itulah dibuat oleh para senior-senior tu sedemikian rupa untuk kita pelajari. Membuat foto yang benar, membaca cahaya yang benar. Karena fotografi ini sebenarnya cahaya. Dia cahaya, melukis dengan cahaya artinya kan. Kita memang harus membaca karakter cahaya. Nah,
Itu dia. Dengan kamera-kamera digital saat sekarang kan settingannya itu banyak, apalagi sekarang ada A+, automatic kan, dia tak perlu mikir apapun. Pakai setel itu, apakah dengan orang versi automatic sudah bisa disebut fotografer atau dia fotografer harus dengan manual? Oh tak, bukan begitu ceritanya. Ini. Orang yang ada memang abang dengar beberapa, kawan-kawan juga ada beberapa yang abang kenal. Orang yang main manual tuh dia udah pandai lah, dia hebat gitu kan. Tolak ukurnya bukan di situ. Bukan manual dan otomatiknya? Bukan di situ. Macam abang lah, alhamdulillah udah setakat ini, abang nggak pakai otomatik pun terserah abang gitu kan. Karena abang bisa mempertanggungjawabkan karya yang abang buat. Bagaimana caranya? Yaitu kita pelajari bagaimana buat foto yang betul. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Nah, terus tolak ukur foto yang betul itu seperti apa? Kita pelajari tekniknya dalam membuat foto. Karena dalam satu frame foto itu dia ada komposisi sesuai dengan alirannya tadi. Sesuai dengan aliran tak juga. Tapi komposisi untuk fotografi itu udah fix dibuat sama senior gitu. Dia komposisi itu berangkat dari kalau dulu seni lukis, dia hampir sama. Hampir sama, komposisinya tuh sama. Itu ada teknik sendiri, ada nilai-nilai tersendiri bagaimana dan caranya bagaimana. Artinya kembali lagi untuk menjadi seorang fotografer bukan dari semahal apa kameranya, bukan dari semahir apa dia main auto dan manualnya, tetapi bagaimana dia menempatkan komposisi dalam hasil foto itu. Komposisi, terus feel dia harus main, perasaan dia, terus bagaimana dia membaca arah cahaya, membuat foto. Jadi semua tuh jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu menurut abang ya buat foto yang betul. Itu dari kacamata fotografi. Ya. Kalau dari kacamata penikmat. Penikmat artinya dia bukan fotografer nih. Dia cuman menyantap hasil foto. Foto seperti apa yang sedap untuk disantap? Apakah mampu menyulut emosi? Apakah mampu mengorek pikir? Atau seperti apa foto yang baik? Itu tergantung dari si penikmat itu masing-masing. Karena jalan pikiran dengan pikiran kita tak sama. Hati dia dengan hati kita tak sama. Kita bilang bagus belum tentu dia bilang bagus. Kita bilang baik belum tentu dia bilang baik kan. Itu tergantung pada orangnya masing-masing Iwan. Tapi pada dasarnya si fotografer nih mesti menurut abang bukan mesti buatlah dulu foto yang betul, yang benar gitu kan. Nanti hasil akhirnya serahkan sama pemirsa dan tak boleh protes itu ya. Protes boleh sah saja, itu proses belajar. Dan dia bisa mengkoreksi diri di mana dia salah misalnya kan. Tapi itulah dia. Kalau dia sudah belajar teknik segala macamnya, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Dia bisa mencari alasan kalau orang tanya, kenapa kau buat foto macam ini? Dia bisa jawab. Bukan asal ngambil gambar aja. Itu butuh eksistensi. Karya dia ada terus. Jam terbang juga tak bisa dilepaskan. Baik. Jadi kalau dia sekali-sekali motret itu susah mengukurnya. Mungkin abang bisa sampaikan kepada penonton ataupun pendengar batas waras ini, kiranya apa kalimat yang ingin abang sampaikan kepada kaum muda yang memiliki cinta yang sama terhadap foto? Yang paling tidak balik ke zaman 90-an sebagaimana abang-abang mulai mengawali cinta terhadap dunia foto. Berkaryalah tanpa bosan. Itu penting, karena kalau kita udah bosan habis, jalan pikiran buntu. Jadi berkaryalah tanpa henti dan kuasai ilmu, jangan sombong. Itu aja. Kuasai ilmu, jangan sombong. Artinya benda ini memang kecil tapi ilmu udah panjang. Baik teman-teman, batas waras dimanapun berada, masjid dah keluar suara ngaji, sekejap lagi azan. Terima kasih Bang Yan atas waktu dan kesediaan. Saya rasa kita akan bakal buat segmen pasal pulau tadi itu Bang. Itu kayaknya hal yang belum tuntas yang untuk diperbicarakan Bang. Itu berat tuh. Kita hadirkan Bang Nanang dari sekalian. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Batas Waras, karena Batas Waras cara cerdas untuk waras. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Ciao. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat. Bergerak-gerak